Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli illa yaumidin. Pemirsa CWM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat dipertemukan kembali di sore yang senja ini bersama saya Tati Sulastri, edisi Jumat 22 Maret 2024 Masehi di hari ke-22 Ramadan 1445 Hijriah, dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk Anda di rumah, semoga Anda pun dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun Anda kurang beruntung pada sore hari ini, pemirsa, dalam keadaan sakit, doa kami Anda semuanya cepat diberikan kesembuhan sehingga Anda dapat menjalankan ibadah Ramadan Anda dengan baik dan sempurna. Dan pemirsa yang sama berbahagia, pada kesempatan sore hari ini telah hadir narasumber kita serta 3 kelompok majelis taklim atau bintang tamu kita pada sore hari ini. Saya akan perkenalkan satu persatu, yaitu dari ujung, dari majelis taklim Nurul Bahri Kalademak, dan majelis taklim DPW Dewan Pimpinan Wilayah PKS Papua Baradaya, serta yang paling ujung cantik-cantik ini juga dari majelis taklim Miftahul Khair NN. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita perkenalan dari ujung dulu. Silakan. Ketuanya siapa, dari mana, anggotanya ada berapa, dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Bahri. Saya sebagai ketua, yaitu Haja Aminah Bafadal, dengan jumlah yaitu 16 peserta. Anggota semuanya yang ada semua? Anggota 16? semua kurang lebih 70. 70. Oh, Ya, yang hadir sore hari ini. Ya, yang 16. sempat hadir pada sore hari ini yaitu 16 orang. Iya. Kami perkenalkan di samping kanan saya yaitu Ibu Sekretaris. Ya. Kemudian kegiatannya apa ya, saja, Bu? kegiatan kami selama di bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama yaitu kami buka tadarus secara online.
Kemudian yang keduanya yaitu kegiatan kami selama ini adalah pengajian rutin setiap bulan. Iya. Itu saja dulu Bunda. Ya, itu Iya. saja. Terima kasih Ibu Ketua untuk perkenalannya dari Majelis Taklim Nurul Bahri Kalademak ya Bunda Kami ya. akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kedepannya Majelis Taklim Nurul Bahri lebih berkembang, lebih maju anggotanya ya Bun ya. Terima kasih. Selanjutnya yang oren-oren menyala pada sore hari ini, alhamdulillah, dari Majelis Taklim mana dan ketuanya siapa, kegiatannya apa saja, serta anggota semuanya ada berapa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan kami atas nama DPW Partai Keadilan Sejahtera Papua Barat Daya yang pada kesempatan hari ini Bapak Ketua Haji Saiful Maliki Arif sedang berhalangan, tidak fit, jadi diwakilkan oleh Ketua DPD PKS Kota Sorong. Adapun kegiatan rutin dari DPW PKS Papua Barat Daya yang membreakdown seluruh program dari DPW diturunkan kepada DPD-DPD untuk kegiatan kepanitiaan Ansitoh Ramadan. Ada beberapa kegiatan yang memang sudah rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Ya. Adapun kegiatan per tiap pekan yaitu kegiatan iftar jama'i dilaksanakan di DPC seluruh DPD yang ada di Kota Sorong ataupun Kabupaten Sorong. Dan berikut juga ada kegiatan sehari bersama Al-Quran yang insya Allah nanti akan dilaksanakan oleh bidang kaderisasi, diikuti oleh seluruh kader dan simpatisan di kantor DPD PKS Kota Sorong dan di kantor DPW PKS Papua Barat Daya. Dan juga sebagai penutup biasanya setelah kegiatan Idul Fitri dari DPD ataupun DPW juga melaksanakan kegiatan halal bihalal dengan simpatisan ataupun seluruh kader yang ada di Kota Sorong. Demikian perkenalan dari kami. Mewakili dari Ketua DPW PKS Papua Barat Daya, kami menghaturkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mewakili dari DPW yaitu DPD PKS Kota Sorong sendiri dengan Bapak siapa? Ya? Dengan Bapak Sularjo. Dengan Bapak Sularjo, Ketua DPD PKS Kota Sorong ya Pak ya. Alhamdulillah dia punya acara kalau gini banyak ya Pak ya, tapi ini PKS banyak gitu ya Pak ya. Terima kasih untuk perkenalannya, mudah-mudahan PKS atau Partai Keadilan Sejahtera bertambah maju dan bertambah banyak calon-calonnya ya, dewannya, anggota dewannya. Terima kasih. Dan selanjutnya yang cantik manis di pojok dari Majelis Taklim mana? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Wakano, Ketua Majelis Taklim Miftahul Khair Gang NN. Kami jumlah anggota kurang lebih 75 orang. Tapi hari ini berkesempatan cuman 11 orang karena ada kesibukan lain. Iya. Kemudian di Ramadan ini kami kegiatannya adalah tadarus bersama di masjid, ibu-ibu majelis taklim, BKM dan anak-anak TPQ. Kemudian buka bersama di masjid selama sebulan. Mungkin itu saja Ramadan. kegiatan kami pada saat bulan Ramadan. Terima kasih Bu ya. Berarti ukhuwah Islamnya terpupuk di daerah NN ya Bu ya. Masya Insya Allah. Dari remaja, anak-anak, bapak-bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. tadarus bersama, sholat jamaah dan buka puasa Buka bersama. Alhamdulillah dipupuk terus, dilakukan terus. Mudah-mudahan Majelis Taklim Miftahul Khair NN lebih maju, lebih berkembang. Amin. Dan masjidnya supaya cepat jadi Bu ya. Amin, insya Allah. Terima kasih untuk perkenalannya dari 3
bintang tamu kita pada sore hari ini, dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu beliau adalah salah satu dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kota Sorong, Bapak Ustadz Dr. Haji Surahman Amin LC MA. Ketinggalan terlalu panjang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, panjang Ustadz jadi tertinggal Ustadz. Masih mau ditambah? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustadz, kegiatan untuk bulan Ramadan sendiri Ustadz? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan seperti biasa tahun-tahun bulan-bulan Ramadan itu ya, sebagai dai, sebagai dosen aktif di kampus, sebagai dai aktif di mengajar, mana-mana, mengisi tausiah, dari buka masjid. puasa, subuh. Kadang mulai dari sholat subuh Sampai subuh lagi. subuh lagi. Ini aja belum pulang ke rumah ini. Nanti Ya Allah. habis pergi lagi ceramah tarwi gitu kan. Jadi Berarti ini dari subuh sampai subuh ini Ustadz ya? habis subuh juga, habis sholat subuh di Masjid Raya Mbak Tausiah, langsung ke rumah, baru ke kampus. Iya. Baru ke kampus, habis sholat Jumat baru ke kampus, baru ke sini lagi. Masya Allah. Jadi nanti insya Allah habis tarwi baru pulang ke rumah. Ya, Ustadz, doa kami mudah-mudahan Ustadz senantiasa Ya, alhamdulillah, insya jaga Allah. kesehatan, diberi kesehatan sehingga tetap menjalankan tugas-tugas selama bulan suci Ya, Ramadan ini insya Allah. dengan baik dan lancar ya Ustadz ya. Materi pada kesempatan sore hari ini apa ini Ustadz? Ya, kita sore ini hadirin yang berbahagia akan membahas tentang keajaiban sholat tahajud atau apa-apa yang terkandung di dalam sholat tahajud itu. Barangkali seperti itu. Iya, mengungkap rahasia Mengungkap rahasia sholat salat tahajud. Iya, pemirsa Judul kaum resminya. muslimin. Ya, oke. Ya, pemirsa kaum muslimin dan muslimat juga jemaah di studio, bagaimana cara kita mengungkap rahasia di balik sholat tahajud itu akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu jemaah di studio juga pemirsa di rumah, yuk kita ikuti kajian selengkapnya. Silakan Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu dan bapak yang hadir pada hari ini? Sendirian Pak ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ada satu bapak-bapak itu. Ya, alhamdulillah di sore hari ini Tidak apa-apa Ustadz, kita bapak-bapak didampingi ibunya Ustadz, Iya. didampingi istrinya. sebenarnya majelis taklim itu mestinya bapak-bapak. Ya. Dulu pada zaman Rasulullah majelis taklim itu bapak-bapak. Iya. Ini sekarang dunia terbalik. Jadi dibalik. Tapi alhamdulillah ada yang mewakili ya satu orang. Begini, di dalam ajaran agama Islam kita mengenal ibadah mahdah, ibadah gairu mahdah. Mungkin kalau dibahasakan ya ibadah ritual dan ibadah sosial. Ketika kita berbicara ibadah ritual atau ibadah mahdah, maka kita tentunya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena ini sudah diatur. Semua ibadah mahdah, ibadah ritual itu, maka sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melalui petunjuk Rasulullah. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan selain tentunya salat mafrudah, salat 5 waktu yang wajib ya, yang 17 rakaat itu ialah salat tahajud. Nah, jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang salat tahajud. Sebenarnya salat ini menurut beberapa pemahaman memang sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi pada sebahagian malam itu lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Salat tahajud ini
pada zaman dulu, terutama pada zaman Nabi, dan Nabi sendiri diwajibkan untuk sholat tahajud. Tapi umatnya hanya sunnah yang diprioritaskan. Nah, sunnah yang diprioritaskan. Mengapa? Ada beberapa kelebihan-kelebihan. Tapi sebelumnya kita ingin dulu mengetahui ada 3 istilah tentang sholat ini sebenarnya ya. Walaupun nanti ada perbedaannya, ada perbedaan itu sendiri. Yang pertama adalah sholat lail atau qiyamul lail. Kemudian sholat tahajud tadi, dan yang ketiga adalah sholat tarawih yang dikhususkan biasanya di bulan Ramadan. Itu masing-masing dilakukan di malam hari. Jadi masing-masing dilakukan di malam hari. Cuma yang membedakan mungkin, kalau kita mungkin berpikir begini, kalau sholat lail itu dilakukan sepanjang malam. Jadi makanya mencakup semuanya, sholat tahajud, sholat tarawih tadi dilakukan di malam itu. Apakah nanti setelah sholat isya dan sebagainya, apakah ini. Kemudian kalau sholat tahajud itu dilakukan biasanya di sepertiga malam. Di sepertiga malam. Dan sholat tahajud ini menurut definisi para ulama itu dilakukan setelah kita tidur. Misalnya setelah sholat isya kita tidur, mungkin jam 10 kita tidur, kita bangun jam 1. Karena kalau kita melihat jam ya, mulai dari jam 1 sampai nanti sebelum subuh itulah sepertiga malam. Wa minal laili thulutsal lail, itulah sepertiga malam. Jadi mulai dari jam 1 kalau kita pakai jam, kemudian nanti sebelum subuh itulah. Nah, sholat tahajud itu tadi kita tidur, disyaratkan tidur, kemudian bangun melakukan sholat. Kalau sholat lail, bisa saja kita tidak tidur. Kita berzikir dini sepanjang malam dan sebagainya. Kalau tarawih, biasanya setelah sholat isya. Jadi ini sholat tarawih itu kan biasanya sholat isya. Nah, kemudian kalau ingin tahajud, kalau misalnya kita sholat tarawih kan ada biasa begitu ya Ibu Haja. Kalau kita ingin tahajud, maka boleh saja kita tahajud setelah kita tarawih. Kemudian ada pertanyaan di episode sebelumnya. Harus tidur dulu. Apakah bisa kita setelah witir masih bisa sholat tahajud? Kalau menurut beberapa ulama, dan ini menurut mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa boleh saja. Tidak ada masalah. Walaupun sebenarnya dianjurkan jangan witir dulu. Karena witir itu adalah penutup sholat malam. Tapi karena kita sudah tidur, kemudian istilahnya baru memulai lagi lah babak kedua mungkin kalau dalam sepak bola ya. Jadi masih dibolehkan. Sekalipun kita sudah witir. Itu kesepakatan ulama. Jadi kita usah ragu-ragu Bu, kita witir aja di masjid, kita tidur, mau sholat tahajud ya silahkan lagi. Gitu kan? Seperti itu barangkali. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, pemirsa yang ada di rumah, yang patut juga kita ketahui bahwa ada beberapa kelebihan sholat tahajud. Tentunya nanti mencakup sholat tarawih dengan sholat lail ya, karena harus terkait dengan itu. Nah, yang pertama kita sudah di ayat tadi dijelaskan bahwa mendapat tempat yang mulia, maqam mahmuda, diberikan tempat yang mulia. Jadi nanti kita di surga, bapak dan ibu-ibu, karena satu bapak ya, jadi ibu-ibu banyak. Nanti kita di surga itu tempatnya juga berbeda-beda. Makanya di dalam salah satu hadis, orang yang rajin berpuasa nanti masuk pintunya pun berbeda, namanya Rayyan. Nah ini juga nanti yang rajin sholat lail, rajin sholat tahajud, tempatnya juga diberikan tempat yang terpuji, mahmuda, maqam mahmuda, di tempat yang terpuji. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di makbulnya doa di antara terutama di sepertiga malam. Qumil laila illa qalila nisbahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi bangunlah salat pada malam hari. Nah, dan itu dianjurkan. Makanya di dalam salah satu hadis
Di dalam salah satu hadis itu dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam itu. Nah, coba kita bayangkan, Allah turun langsung pada sepertiga malam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhiru yaqul may yad'uni falyastajib lahu wa may yas'alni fa'utiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Nisfahu tadi. Antara jam 1 sampai subuh begitu. Turun, kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa maka saya kabulkan. Makanya Bu, kalau jangan langsung sholat baru tidak berdoa. Siapa yang berdoa pada malam sepertiga malam itu Allah mengabulkan. Ya Allah, berikan rezeki yang halal, Allah kabulkan. Ya Allah, cerdaskan anak-anak kami, ya Allah, Allah kabulkan. Begitu barangkali. Ya Allah, kalau memang baik, tidak apa-apa suami saya menikah lagi, mungkin dikabulkan juga. Barangkali, itu hanya ini Bu, tidak usah juga tegang-tegang. Barangkali begitu. Nah, kalau orang yang meminta sesuatu kepada aku akan saya berikan. Coba dipertegas lagi oleh Allah di sini. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan berikan. Coba. Kemudian yang ketiga, ketika hambaku meminta ampunan dariku, saya akan ampuni. Coba kita bayangkan. Kita sudah doa diterima, kemudian Allah memberikan apa yang kita minta, kemudian doa ampunan dari Allah juga kita terima atas dosa-dosa kita. Barangkali ini untuk sementara ya. Ya, makasih Ustadz untuk tausiahnya, untuk ilmunya. Mudah-mudahan jamaah di studio juga pemirsa di rumah dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini. Insya Allah. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, Alhamdulillah Anda masih tetap setia bersama kami dalam program Mutiara Ramadan, yaitu CWM Channel, masih dengan ketiga bintang tamu kita, yaitu dari Majelis Taklim Nurul Bahri Kaledemak dan Majelis Taklim Miftahul Khair NN, Majelis Taklim Dharma DPW PKS, yaitu Papua Barat Daya. Dan dengan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Haji Surakman Amin LCMA dengan materi yang sangat menarik, yaitu mengungkap rahasia sholat tahajud. Bagaimana cara kita agar mengetahui yaitu rahasia di balik sholat tahajud. Namun kita beri semangat kepada ibu-ibu soleha yang ada di studio. Rupanya sudah mengantuk Ustadz. Jadi kita kasih semangat dulu ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia tentunya. Di rumah sudah meninggalkan masak buat suami dan anak-anak ya Bu ya? Tetap semangat ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Kalau masih tetap semangat berarti kita masih tetap setia mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Silakan Ustadz. Oke, kita lanjut ya tentang sholat tahajud atau qiyamul lail ataupun sholat tarawih. Tapi kita konsen ke tahajud dulu. Kenapa mesti dilakukan habis tidur? Nah ini juga penting karena para peneliti ada apa? Kenapa mesti harus tidur dulu? Maka peneliti kesehatan, peneliti modern menyatakan bahwa tidak mungkin tidak ada rahasia di balik itu. Maka ditemukan bahwa manusia pada saat bangun tidur, terutama di malam hari, gelombang otaknya masuk pada gelombang alfa. Ini bagi orang yang bergelut di bidang medis pasti tahu nanti. Apa yang dimaksud gelombang alfa? Ialah pintu masuk ke pikiran bawah sadar, dan pada saat itu seseorang berada pada gelombang ini, pikiran ini akan terasa rileks, santai dan fokus. Nah itu.
Maka pada fase ini otak akan memproduksi hormon kebahagiaan. Makanya orang yang sering sholat tahajud itu bahagia. Makanya saya lihat ini wajah-wajah bahagia banyak ini. Amin. Alhamdulillah. Nah, dalam jumlah yang banyak, hormon kebahagiaan dalam jumlah yang banyak, dan otomatis akan membuat pikiran menjadi tenang, tidak selalu curiga. Istrinya suaminya baru keluar curiga, namanya tidak tenang. Nah, jadi kalau kita rajin sholat tahajud, pikiran kita tenang karena gelombang alfa tadi yang ini tadi. Makanya di tahajud itu selain kita sholat, sempatkan membaca Al-Quran. Nah, seperti itu misalnya. Nah, pancaran gelombang otak ketika seseorang mengerjakan sholat tahajud dan berdoa saat bangun tidur sangat kuat. Nah, makanya kita upayakan selalu melakukan ini. Makanya kalau ada ibu yang lagi gelisah, lagi galau, baca Al-Quran dan sholat tahajud, insya Allah ibu-ibu akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Karena otak alfa tadi, gelombang alfa tadi itu berfungsi dengan baik. Ditambah lagi energi-energi positif yang dihasilkan oleh kebaikan-kebaikan sholat. Makanya peneliti pernah diteliti, bapak dan ibu-ibu ya, pernah diteliti bahwa orang yang rajin sholat secara teratur, sholat malam, sholat tahajud, ada bukunya terapi sholat tahajud, ada saya punya buku ini, bahwa itu Profesor Dr. Soleh itu di Surabaya sekitar tahun 2012 kalau tidak salah ya, itu sudah meneliti ini dan mencapai doktor di bidang ini, bahwa terapi sholat tahajud bisa meningkatkan imunitas kita, bahkan bisa mengobati kanker, infeksi, bukan kantong kering Bu ya, betul-betul kanker, penyakit kanker. Yang pikir wah mungkin nggak kantong kering barangkali, bukan, kanker, tumor dan infeksi. Itu bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, itu sudah dilakukan penelitian, jadi tidak usah kita ragu. Makanya kalau ada yang sering sakit kepala, terapinya di buku itu sering-seringlah sujud di sepertiga malam terakhir dengan teratur. Jangan seperti patuk ayam makan jagung, tak. Nah, dengan teratur. Itulah makanya ada tumak nina, teratur sujudnya, teratur rukuknya, teratur berdirinya. Insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan, dan insya Allah menurut buku itu kita akan awet muda. Bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, jangan kaget kalau tiba-tiba rajin sholat tahajud istrinya, suaminya bilang, kenapa istri saya semakin muda? Pengaruh sholat tahajud, karena menemukan kebahagiaan dan kedamaian, juga imun-imun yang ada di dalam itu berfungsi dengan baik, sehingga setiap harinya dia mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan. Nah, bayangkan, makanya kalau ada yang sakit-sakit, ya silahkan terapi ini, karena sudah dibuktikan oleh Soleh Salahuddin. Bahkan ada kliniknya di Surabaya, di Sunan Ampel. Beliau orangnya sudah meninggal, tapi klinik itu masih berjalan karena sudah melalui proses penelitian tentang terapi sholat tahajud. Nah, itu jadi kita jangan pandang remeh ini. Bahkan orang-orang barat sana sudah melakukan gerakan-gerakan sholat untuk kesehatan fisik. Ya, jadi mereka melakukan gerakan sholat, tapi untuk fisik, karena mereka yakin bahwa dengan gerakan sholat ini akan menimbulkan kekuatan dari sisi fisik. Nah, jadi beruntunglah kita kaum muslimin ini yang sudah sholat minimal 5 kali sehari semalam, tambah lagi sholat duha, sholat tahajud, sholat apa lagi, sholat istisqa, sholat qabliyah, sholat ba'diyah dan sebagainya. Itu semua bukan hanya sekedar mengatur rohani kita, tetapi mengatur kesehatan jasmani kita. Makanya kalau ada yang sering mengeluh-mengeluh, sholatlah dengan baik. Betul ya ibu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat dengan baik, jangan terlalu banyak mengeluh. Lakukan sholat dengan baik, dengan gerakan yang mantap, tentu dengan tumak nina tadi. Apalagi kalau sepertiga malam, seketika hanya jangkrik yang bunyi, kita sholat, luar biasa itu. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kita tidak boleh memandang remeh. Makanya orang-orang yang tidak rajin sholat itu sedikit-sedikit encok, sedikit-sedikit macam-macam penyakitnya, sedikit-sedikit asam urat. Bukan berarti yang asam urat tidak rajin sholat ya, bukan begitu ya. Bukan, jangan sampai bilang, wah ini tidak rajin sholat. Tidak. Artinya apa? Bahwa kalau kita ingin sehat,
ya kita lakukan sesuai dengan kesehatan yang dianjurkan oleh agama. Salah satunya adalah gerakan-gerakan sholat. Nah, seperti itu. Apalagi kalau sholat tahajud. Makanya kalau ada yang sakit, lakukan sholat dengan baik. Berwudu dengan baik, sholat dengan baik, mengaji dengan teratur dan sebagainya. Itu. Makanya saya pernah menyatakan bahwa saya pernah menemukan orang 83 tahun umurnya. Coba kita bayangkan itu. Tapi dia seperti umur 40 tahun, bahkan mungkin lebih muda, gesit dan sebagainya. Saya penasaran, saya bertanya, Bapak ini apa rahasianya? Tidak ada rahasianya. Saya hanya merutinkan, ini yang saya catat ini, setiap habis sholat, saya hanya merutinkan membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Wah, saya tidak tahu apakah itu obat awet muda atau tidak, dia bilang seperti itu. Apakah itu yang membuat saya segar atau tidak? Yang jelas setiap habis sholat, orang tua saya memberikan wasiat bahwa selalulah membaca ayat walaupun satu ayat setelah habis sholat. Nah, kalau kita tidak dapat Al-Quran, maka hafal yang kita hafal, ucapkan yang kita hafal. Jadi pentingnya di situ antara sholat, mengaji dan sebagainya. Mengaji itu sangat penting. Baca Al-Quran itu tadi, maksudnya baca Al-Quran setiap habis sholat fardu minimal. Itulah rahasianya menurut orang tua itu. Maka kita membaca Al-Quran, kita sholat, itu jangan kita pikir tidak ada gunanya. Jangan hanya berpikir hanya untuk kesehatan rohani saja, itu juga mengandung kesehatan jasmani. Jadi kalau kita bagus mengajinya, bagus sholatnya, maka kita sudah sehat jasmani dan rohani. Kalau kita sudah sehat jasmani dan rohani, ya insya Allah kita menjadi penghuni surga. Barangkali seperti itu ini ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu semuanya di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bertetangga semua. Barangkali seperti itu. Kita semua mendoakan saudara-saudara kita supaya kita bertemu di surga. Jangan mau masuk surga sendirian. Makanya kelompok aliran-aliran yang selalu menyalahkan orang lain itu sepertinya hanya dia masuk surga sendirian. Padahal kita juga mau masuk surga. Ibu-ibu mau masuk surga, orang di luar sana mau masuk surga. Mari masuk surga semua. Nah, dengan jalan kita tidak boleh menyalahkan orang lain selama orang itu masih mempunyai dalil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Barangkali begitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pemirsa yang hadir di studio maupun yang hadir di rumah. Barangkali seperti Ustadz, itu. terima kasih untuk penjelasannya ya sekali lagi. Tapi sebelumnya Ustadz saya mau tanya, Ustadz sendiri umurnya berapa Ustadz? Saya ini sebenarnya bagaimana ya? Tapi orang kalau saya berjalan dengan anak-anak muda masih seperti juga anak muda. Mungkin masih ini. Umur saya tahun ini hampir 50 tahun. Amin. Bulan Oktober 50 tahun. Ya mungkin karena yang tadi Ustadznya rahasia tadi. Saya tidak tahu. Yang jelas saya hanya dan baca Al-Quran ya Ustadz. Saya hanya dipesan oleh guru-guru saya di pesantren maupun waktu saya kuliah di Mesir dan kuliah S2, S3 bahwa sering-seringlah membaca Al-Quran. Kebetulan jurusan saya jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi saya berdosa kalau saya tidak baca. Kalau ada urusan dengan masalah yang lain yang saya bahas, saya tidak tahu. Itu hanya gambaran yang saya pernah temukan di umur 83 tahun. Saya belum bisa dijadikan sampel karena baru 50 tahun. Ya. Nah, tapi saya tidak tahu apakah Namun sudah saya membuktikan memang... ya Ustadz ya. Sudah membuktikan ya. Awet muda seperti anak remaja Iya, kan ya Ustadz ya. Yang penting selalu bahagia. Yang penting selalu bahagia, selalu damai. Ya. Jangan selalu bersuuzon. Rukun-rukun. Sama istri. Kalau ada apa-apa jangan dipendam. Ya. Nah, di depan orang diam tapi di belakang ngomel. Nah, saya selalu mengatakan kepada teman-teman, jangan selalu bicara di belakang, di depan aja bicara. Dia bilang kalau di depan Pak Ustadz itu kita namanya mengajak berantem. Wah, ada kan cara-cara lain untuk menyampaikan. Jadi itu Bu, kalau ada saya insya Allah kalau ada apa-apa pasti saya bicarakan dengan siapapun. Sekalipun itu pimpinan, tidak ada masalah. Jangan kita malah di belakang nanti bicara sembarangan. Itu membuat hati kita, otak kita sudah ini, akhirnya sakit kepala, akhirnya vertigo, akhirnya ini, macam-macam penyakit itu muncul. Nah, kalau kita sudah lepaskan dengan baik-baik, tentunya dengan cara yang bijak ya. Tidak ini ya insya Allah kita akan lepas dari itu. Tapi kuncinya sering-seringlah membaca Al-Quran dan sering-seringlah sholat sesuai dengan tuntunan. Sering-sering berzikir. Berzikir juga penting, bersalawat juga penting. Karena orang yang rajin bersalawat akan menjadi
akan berteman atau bertetangga dengan Rasulullah di surga. Luar biasa itu. Iya. Makanya tadi salawat ibu itu, apalagi salawat Jibril itu, mudah-mudahan ibu didampingi Jibril bertemu dengan Rasulullah. Itu luar biasa itu. Ya Rabbal Barangkali Alamin. begitu. Iya, terima kasih ya. Iya. Terima kasih rahasianya, ilmunya ya Ustadz ya. Makasih. Nanti kita kembali lagi. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena untuk pemirsa di ujung acara nanti kita berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Jangan kemana-mana. Sekali lagi, Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan pada sore hari ini dengan 3 kelompok bintang tamu kita, yaitu dari Majelis Taklim Nurul Bahri, Majelis Taklim DPW Dewan Pimpinan Wilayah PKS Papua Baradaya, dan Majelis Taklim Miftahul Khair NN, serta narasumber kita pada sore hari ini yaitu Bapak Ustadz Dr. Haji Surahman Amin LCMA, dengan materi yang sangat menarik yaitu mengungkap rahasia sholat tahajud. Apa dan bagaimana kita tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, dan tidak terasa kita sudah memasuki session dialog. Untuk itu kita memberikan kesempatan kepada bintang tamu yang ada di studio yang mau bertanya tentang materi, tentang puasa, tentang lingkungan, apa saja, kepada narasumber. Silakan ibu-ibu dari Nurul Bahri. Yuk, ya berdiri. Terima kasih. Dengan ibu siapa ya di itu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Rumalean dari Ibu Masjid Tahlim Nurul Bahri. Sini saya mau menanyakan Pak Ustadz, apakah ada perbedaan antara tahajud dan qiyamul lail? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Qiyamul lail. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nanti kita tampung lagi Oh, iya. Ustadz. Lail, ya. Kita berikan kepada ibu-ibu dari DPW PKS. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sundari dari MT DPW PKS Papua Barat Daya. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu tadi sudah dijelaskan Masya Allah terkait tentang sholat tahajud. Namun di sini kami sebagai seorang perempuan gitu ya, ada kondisi di mana setiap bulannya harus tidak melaksanakan sholat. Sementara bisa jadi di awal bulan kami sudah semangat, misalnya semangat berusaha untuk sholat tahajud, kemudian minggu berikutnya lagi itu sudah mulai turun. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqomah gitu dalam melaksanakan dan menjalankan sholat tahajud itu, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan yang sangat menarik Ustaz. Ya. Bagus sekali dari Ibu Maryam sama Ibu Sundari. Ya. Ya, apa bedanya atau manfaatnya atau pahalanya dari sholat 2 qiyamul lail sama tahajud? Ustaz, silakan. Iya, sebenarnya kita sudah menjelaskan tadi ya. Iya. Tapi tidak apa-apa kita jelaskan ulang bahwa qiyamul lail itu dilaksanakan sepanjang waktu di malam itu, sepanjang waktu di malam itu. Sehingga bisa jadi setelah sholat isya sampai nanti sebelum subuh tuh ini. Dan qiyamul lail itu sebenarnya kalau mau dibahasakan lebih umum dari tahajud. Kalau tahajud itu sholat isya misalnya, kita tidur baru bangun lagi sholat, itulah tahajud. Tapi juga bisa masuk dikatakan sholat lail, karena masih sepertiga malam itu, masih di sepanjang malam itu, bukan lagi sepertiga malam, sepanjang malam itu. Makanya sholat tarawih
itu bisa juga dikatakan qiyamul lail, sholat tarawih, tapi belum bisa dikatakan sholat tahajud karena kita belum tidur. Kecuali ibu-ibu tidur habis sholat maghrib tidur, kemudian sholat isya baru ini itu mungkin bisa, tapi kan itu kemungkinannya kecil ya. Sholat maghrib tidur, ini masih mada-panada, bagaimana mau tidur? Masih ada pisang hijau misalnya kan. Jadi ya itu ilustrasinya saja bahwa qiyamul lail, sholat tarawih bisa saja dikatakan sholat qiyamul lail. Demikian. Tidak ada bedanya berarti Ustaz? Iya, iya. Dan sebenarnya sholat tahajud juga qiyamul lail. Cuma yang membedakan kalau sholat tahajud kita tidur dulu. Kita tidur dulu. Nah, kalau sholat lail bisa kita lakukan jam 9. Bisa. Misalnya ibu-ibu pulang dari sholat tarawih, apalagi kalau belum witir, tidak apa-apa, sambung itu. Sambung lagi jam 9 atau jam 10. Kalau mau lagi tahajud, tidur lagi jam 2, bangun jam 3, hantam lagi sholat tahajud gitu. Tidak ada masalah. Karena itulah rangkuman dari qiyamul lail semua secara keseluruhan. Jadi sholat tarawih, sholat tahajud, qiyamul lail. Yang membedakan qiyamul lail dengan tahajud dengan yang lainnya hanya persoalan tidur. Walaupun hanya sesaat, walaupun hanya 5 menit kita tidur. Nah, kita karena rajin mengaji, kita tidur, tiba-tiba baru setengah jam kita bangun, kita mau sholat, ya sholat aja. Nah, kalau mau mencapai afdalnya di sepertiga, makanya tadi kita katakan bahwa tahajud itu di sepertiga malam. Kalau misalnya kita melakukan sebelum sepertiga malam, mungkin identik dengan qiyamul lail saja. Itulah perbedaannya Bu ya. Nah, jadi kalau ibu mau menginikan dirinya supaya tahajud, ya usahakan tidur setelah tarawih misalnya. Tidur kemudian sholat tahajud. Sekalipun ibu sudah witir, ibu bapak sudah witir, tidak ada masalah kalau kita sudah tidur, kita kembali. Karena itu sudah ditutup tapi dibuka lagi. Kan begitu ceritanya Bu ya. Kita sudah tutup sholat tadi di witir, tapi ternyata dibuka lagi setelah kita bangun sholat tadi, bangun tidur. Gitu. Dan itu sepertiga malam. Jadi sepertiga malam sholat tahajud itu lebih identik dengan sepertiga malam tadi. Karena disitulah makanya Profesor Soleh itu membuat suatu ini berdasarkan penelitian disertasinya untuk mencapai doktor terapi sholat tahajud tadi di sepertiga malam itu. Makanya boleh dicoba-cobalah yang sakit vertigo, yang sering pusing, cobalah sholat malam di jam 2, jam 3, sujud lama-lama. Nah, karena boleh sujud lama, 15 menit sujud tidak apa-apa. Disitulah katanya menurut kesehatan itu imun positif masuk ya. Saya bukan dokter ya, jadi saya tidak tahu. Tapi kalau ibu baca bukunya, wah luar biasa itu ilmu kesehatan di situ. Jadi kalau kita ruku, kita sujud itu sudah diatur dan itulah yang membuat kita sehat dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kronis sekalipun. Dan ini sudah dibuktikan. Ini sudah dibuktikan oleh Profesor Soleh. Makanya banyak pasiennya di Surabaya. Kapan-kapan ibu-ibu kalau ke Surabaya jangan hanya ke Pasar Turi. Jalan-jalanlah ke Sunan Ampel, di situ ada di samping. Saya pernah ke sana dan betul ternyata banyak yang konsultasi tentang itu dan sudah banyak yang disembuhkan. Jadi ada penyakit tidak harus diselesaikan dengan medis, tapi bukan berarti ke dukun ya. Tapi ada penyakit tidak mesti ke medis, tapi disembuhkan dengan yang seperti tadi, alternatif seperti tadi yang berbasis Al-Quran dan Sunnah. Iya Ustaz, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan kedua yaitu tentang kiat-kiat agar istiqomah dalam sholat. Itulah keistimewaan ibu-ibu sebenarnya. Jadi sekalipun ibu-ibu itu ada halangan tidak melakukan kewajiban seperti laki-laki, tapi dinilai juga sebenarnya sama, tidak ada persoalan. Jadi tidak usah ibu, aduh saya kurang pahalanya ini masa karena apalagi di bulan Ramadan ini. Saya biasa kalau maaf ya, kalau haid itu biasa 10 hari. Biasa 1 minggu, kemudian tambah lagi, kemudian ada lagi ini. Tidak usah ragu-ragu Bu. Itu Allah sudah menjanjikan pahala khusus untuk ibu-ibu. Yang penting dengan prinsip innamal a'malu binniyat tadi. Nah, persoalan itu untuk menjaga rutinitas sebenarnya tinggal komitmen aja sebenarnya. Kita mau atau tidak. Kita mau sehat atau tidak. Kita mau bahagia atau tidak. Kita mau damai atau tidak. Iya kan? Kita mau kita mau menderita atau tidak misalnya. Terserah, itu pilihan kita. Makanya kita atur ritme itu.
Makanya kita dilarang terlalu banyak begadang, karena takutnya di sepertiga malam malah kita tidak bangun. Makanya Roma Irama larang keras itu begadang itu, kecuali ada perlunya, mungkin perlu perhitungan suara, maaf ya. Nah, itu. Jadi apalagi sekarang ini kan bagian tidak masuk misalnya, ya jangan ragu, Allah menjanjikan yang lebih baik. Tadi malam saya ceramah di Masjid Raya, malam kemarin saya bawa para caleg yang gagal ini, oh itu belum apa-apa itu. Allah menjanjikan laut lebih baik yang kita tidak tahu. Amin, amin. Ya Kita tidak tahu dari mana. Mungkin suatu saat kita ini dan sebagainya. Bisa jadi orang yang terpilih itu bahkan membahayakan dirinya kalau tidak mampu menjaganya. Jadi kita selalu berpikir positif. Itulah mungkin yang membuat kita harus selalu bahagia. Senyum-senyum saja, jangan cemberut terus. Gara-gara pemilihan dicurangilah, aduh itu persoalan klasik. Bangsa ini tidak bisa lagi dikompromi tentang yang seperti itu. Tinggal kita menata diri kita. Kita tinggal menata diri kita, kita siap. Kalau kita tidak siap, ya kita tidak menjadi orang yang beriman. Saya tidak menyinggung yang gagal ya. Tetapi kita memang harus siap bahwa Allah memberikan yang terbaik selain ini. Nah itu, seperti itu barangkali. Iya Ustadz, tapi itulah namanya politik. Iya. Ya, tadi sudah dilarang politik. Iya. Ya. Nah, ini bukan politik. Ini penyegaran, ya, penyegaran untuk memberikan ilmu, motivasi Ustadz, ya. kepada kita. Ini bukan politik, kita tidak berbicara politik. Ini memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang dalam kondisi-kondisi seperti itu. Supaya tetap semangat. Barangkali seperti itu. Semangat ya. Mungkin di balik semua itu Pasti ada. yang Bukan mungkin Bu, Allah pasti janjikan ada. yang terindah di baliknya. Iya, Ustadz, ya. ada yang lebih indah dari itu. Oke deh, Ustadz, kita berikan kesempatan kepada yang cantik dan manis, lorek-lorek Ustadz ya, lurik-lurik ya, ya Majelis Taklim, Miftahul Khair NN. Silakan, Ustadz, stop dulu. Oh iya. Ayo Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Izin Ustadz, nama saya Muzna dari Majelis Taklim Miftahul Khair NN. Saya ingin bertanya begini Ustadz, tentang ibadah malam bagi seorang istri. Mulai dari setelah sholat isya kita sholat taraweh, lalu kalau kita tidak witir dulu, kita tidur, kita bangun, kita sholat tahajud atau sholat lain lainnya ya. Kemudian setelah itu mungkin kita tutup dengan witir, setelah itu kita sahur, sholat subuh. Ada satu a'budu yang mungkin belum terbahaskan Ustadz. Kita sebagai perempuan, kita mau mementingkan ibadah kita kepada Allah di bulan Ramadan ini. Lalu kapan saatnya kita ibadah yang satu lagi melayani suami Ustadz? Ini bagaimana teknisnya? Kita borong semua sholat-sholat lain itu untuk kepentingan ibadah kita ya Ustadz. Tapi ada satu ibadah yang kalau kita melalaikan itu, kita dikutuk oleh malaikat sepanjang malam itu. Kata hadis, kalau tidak salah ada hadisnya seperti itu. Iya. Kapan ini? Bagaimana teknisnya Pak Ustadz nih? Kapan kita mau melayani suami, apalagi kita yang sudah mak-mak ini, harus kasih panas air lagi dulu untuk mandi malam sebelum kita lanjut sholat. Ya, pertanyaannya Bu. Ini bisa-bisa yang tadi encok kita ini kambuh Ustadz ini. Jadi kira-kira bagaimana supaya mudah-mudahan bapak-bapak di rumah juga mendengarkan pertanyaan ini supaya ada pemahaman. Terima kasih juga. Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman Ustadz. Ini pertanyaan menarik. Karena berhubungan dengan sesuatu, bukan berhubungan dengan ibadah, jangan salah paham dulu Bu. Kita ini kan selalu berorientasi ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan, itu berorientasi ibadah. Jadi begini, ulama-ulama dulu, jangan kita ikuti itu. Kalau mampu silakan ikuti. Banyak yang tidak mau menikah, karena dia tidak mau terganggu ibadahnya. Ada orang yang sholat lail Bu, 100 rakaat satu malam, tidak ada kesempatan untuk istrinya. Tidak ada. Makanya mereka seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu kan tidak menikah. Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah. Ditanya kenapa tidak menikah? Saya tidak mau diganggu ibadah saya dengan istri. Tapi saya pikir kalau tidak setinggi iman beliau, jangan. Pak Solaroja jangan ya.
Tapi Pak Sularso sudah menikah, tinggal yang selanjutnya barangkali. Begini, saya berpikir begini, apa yang ibu-ibu khawatirkan itu tidak bisa terjadi. Karena 24 jam itu atau 12 jam lah itu banyak, Bu. Tidak mungkin kita penuh ibadah terus itu, beribadah ritual yang kita sebutkan tadi itu. Ibadah lainnya itu pasti ada lah. Tidak usah juga mungkin diproses sampai subuh misalnya. Iya kan bisa, masa tidak ada waktu untuk suami melayani suami itu wajib. Itu bukan sunnah loh, dan ini sunnah. Seandainya suami protes karena terganggu ibadah itu, kita tidak usah sholat lail, tidak usah tahajud, karena harus mendahulukan suami yang merupakan kewajiban. Tapi kalau bisa dikompromi, kenapa tidak? Komunikasi baik-baik. Ini kan bisa, saya sholat dulu, tunggu. Tidak bisa lagi, pokoknya sekarang. Ya sudah, kita ikut suami, Bu. Jangan menentang ini. Ini lebih baik kita mengikuti suami daripada mengikuti yang sunnah. Sementara mengikuti suami wajib. Ingat, Bu ya, tidak melayani suami, menolak suami pada malam itu, malaikat melaknat kita. Apa ibu mau dilaknat oleh malaikat? Tidak kan? Sementara kalau kita tidak sholat lain, tidak ada yang melaknat karena hanya sunnah. Ya. Kalau kita tidak melayani suami, kita dilaknat malaikat. Kalau kita sudah dilaknat malaikat, apa nasib kita, Bu? Makanya hati-hati, Bu, yang sering menolak suaminya. Oh, ini serius. Ini ketawa-tawa, jangan sampai banyak terjadi ini. Jangan sampai, ini bahaya. Ini prinsip dalam Islam, tidak boleh menolak keinginan suami. Nah, kalau suami menginginkan jangan sholat. Kalau sholat yang lain boleh. Misalnya sholat, jangan sholat duhur dulu. Tidak, kita harus bertahan duhur dulu karena ini wajib. Tapi kalau sholat biasa, jangan. Kalau perlu kita tidak usah sholat tarawih juga, tidak apa-apa. Iya, wah ini kita sudah buka puasa. Tadi kan sudah buka, ini ada buka lain lagi yang belum. Ya sudah, kita harus. Orang tarawih di sebelah beribadah, kita juga beribadah, tidak ada masalah. Kenapa saya semangat membahas ini ya? Bukan pengalaman ya. Artinya saya hanya ini saja. Kalau ada ibu-ibu yang saya geram, kalau ada ibu-ibu yang meremehkan pelayanan terhadap laki-laki, karena itu berbahaya. Ya, betul. Bahaya, laki-laki bisa ke orang lain. Ya. Kamu bikin apa? Misalnya, tapi jangan sampailah. Ibu-ibu kan di sini baik-baik semua. Patuh sama suami. Ibu-ibu soleha semua di sini. Muti'ah yang pertama masuk surga, saya beritahu ibu-ibu, perempuan yang pertama masuk surga itu namanya Muti'ah. Bukan Aisyah, bukan Khadijah, bukan Muti'ah. Sampai Aisyah penasaran, ada namanya Muti'ah. Sampai Aisyah penasaran, dia pergi ke rumahnya, ada apa sini kok? Masa Rasulullah bilang ini yang pertama masuk surga? Ternyata apa? Rasanya hanya satu. Ini dipendekkan cerita. 3 malam Aisyah radhiyallahu anha bermalam di situ. Rasanya hanya satu. Taat pada suami. Makanya ibu-ibu kalau mau mengikuti Muti'ah ya coba harus kita bayangkan. Iya. Pertama datang kan ditolak. Karena kenapa? Ada Hasan dan Husain datang. Fatimah datangnya, ada Hasan dan Husain dia bawa, ditolak. Nah, coba ada laki-laki itu berarti dia tidak ingin ada laki-laki lain yang diterima. Nah, itu Muti'ah itu. Wanita pertama masuk surga. Cobalah buka referensi. Ibu-ibu ini kan punya Mbah Google sebagai guru besar. Coba buka. Pertama masuk surga Muti'ah. Bukan yang lain. Bukan Aisyah ya Ustaz. Bukan Bu Hajatati, nanti yang menyusul dia. Nanti menyusul. Dan ibu-ibu juga menyusul. Amin Ya begitu barangkali ya. Jadi itu Ibu. Jadi insya Allah Bu, ini hanya persoalan ibadah sunnah. Tapi ibadah sunnah yang termasuk diprioritaskan. Tapi jauh lebih diprioritaskan suami dari itu. Yakin dan percaya saja. Ya, Ustaz. Barangkali begitu. Ustaz, terima kasih ilmunya. Mungkin bagi jemaah di studio yang tadi belum tahu, sekarang sudah tahu. Alhamdulillah ilmu tausiahnya ya Ustaz ya. Juga jemaah di rumah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore hari ini menambah ilmu dan wawasan tentunya. Dan jangan kemana-mana, di penghujung acara kita akan berbagi kasih dengan bintang tamu yang ada di studio. Ya pemirsa, jamaah di studio, kita kembali setelah jeda iklan berikut ini insya Allah.
Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, sahabat Mutiara Ramadan, juga jemaah di studio, tak terasa kita sudah di penghujung acara dan kita akan berbagi kasih dengan kuisnya. Dan alhamdulillah kuis ini dipersembahkan hadiahnya dari Majelis Taklim yang hadir pada sore hari ini, yaitu dari Majelis Taklim Miftahul Khair NN, DPW Dewan Pimpinan Wilayah PKS Papua Barat Daya, dan yang ada di studio semuanya. Untuk pemirsa, hadiahnya sangat menarik ya, dengan paspornya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Ya, kita berikan kesempatan soal, namun saya akan sapa dulu. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Macam kurang kompak ya, tapi tadi alhamdulillah sudah dikasih gas-gaspol sama Ustadz tadi ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dan soal yang sangat menarik. Sekarang juga saya akan beri semangat lagi. Apa kabar Ibu-ibu soleha semuanya? Alhamdulillah sehat, bahagia. Tetap semangat ya ibu-ibu, semangat. Kita berikan kesempatan kepada PKS, silahkan Bapak. Ya. Pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh pemirsa CWM Channel yang ada di kota ataupun Kabupaten Sorong, pertanyaan dari kami, siapa nama ketua DPW PKS Papua Barat Daya? Namanya saja sama alamatnya enggak? Iya. Nama sama alamat kantor DPW. Oh, kantor DPW-nya. Ya, terima kasih. Iya. Baik pemirsa, di line telepon 081344607766 dengan paspornya Marhaban ya Ramadan. Halo, assalamualaikum. Ini orang-orang PKS yang terhadir sore hari ini di studio ini yang jawab ini ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Novianti di Kilo 8. Novianti, silakan. Ketuanya, Marhaban ya Ramadan 1945 Hijriah. Ya, ketua DPW PKS-nya. Ustadz Haji Saiful Mariki Arif. Ustadz Haji Saiful Mariki Arif. Sama titelnya enggak, Bu? Eshud. Eshud, ya. Bagaimana Bapak DPD DPD ya? Alamat Oh, kantornya. alamat kantor PKS-nya tadi tidak dikenalkan juga. Alamatnya di mana ya? Saya sendiri tahu. Jalan Pendidikan Kilo 8. Hah? Boleh? Ya. Oh Tepat iya sekali. iya. Ini anak PKS ini Pak ya. Terima kasih, Anda beruntung bisa diambil hadiahnya. Mungkin penjaga di kantornya PWR, mungkin, bukan? Ya. Bukan penjaga kantornya. Anak-anak Ustadz. Baik, yang kedua yaitu pertanyaan dari Miftahul Khair, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CWM yang berbahagia pada sore hari ini, pertanyaan saya adalah siapa yang menjadi narasumber pada sore hari ini? Iya. Pemirsa di line telepon 081344607766. Paspornya Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Siapakah nama narasumber pada sore hari ini yang awet muda di depan ini? Silakan pemirsa di line telepon 081344607766. Siapakah nama narasumber pada sore hari ini? Silakan. Yang mengikuti dari tadi, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Nur Khairil. Hah? Siapa? Khairil. Khairil di mana? Di Ketepok. Wow, ketepok, wah. Iya, paspornya? Marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah. Iya, jawabannya?
Dr. Haji Surahman Amin LC MAG. Ya, diulang lagi yang lengkap. Dr. Haji Halo? Surahman. Halo. Ya, Ustadz. Ya. Kalau disebut begitu kira-kira betulkah tidak? Enggak apa-apa, doa saja. Iya. ulang. Tunggu nanti saya putus. Silakan. Ustadz. Dr. Haji Surahman Amin LC MAG. Iya, Ustadz. Boleh? Iya, Namanya? enggak apa-apa. Iya, nggak Tanpa apa-apa. gelar juga enggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah Ibu katanya boleh ya. Itu tadi yang benar itu Ustadz Dr. Haji Surahman Amin LCMA, bukan dokter. Kalau dokter itu yang ada ininya, bajunya putih itu dokter ya Ustadz ya? Betul ya? Tapi Ustadz mau jadi dokter enggak apa-apa. Silakan di line telepon di 0813 44 60 77 66 pertanyaannya. Silakan. Dari PKS. Ya. Silakan Ustazah. Ya, berdiri. Untuk kuis ketiga yaitu Dengan Ustazah siapa ya? oh, ya, Iya. ya, kenalkan saya Ida Fitriani Rengleu dari Majelis Taklim DPW PKS Kota Sorong, Ya. DPW PKS Papua Barat Daya. Untuk kuis ketiga yaitu gelombang apa yang dihasilkan ketika manusia baru bangun tidur? Apa tadi ulang Bunda? Gelombang yang dihasilkan ketika manusia baru bangun tidur. Oke, makasih Ustazah. Iya. Ya, pemirsa, kalau mengikuti dari awal tentunya tahu ya. Di line telepon 08 13 44 60 77 66. Gelombang apakah yang dihasilkan setelah bangun tidur? Ya, bukan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Willy di kilometer 8. Kilo 8. Ibu Li Ibu Willy. Wiwin. Ya, paspornya sudah. Silakan. Marhaban ya Ramadan 1440 Hijriah. Iya, jawabannya Gelombang alfa. kira-kira Ya, Ustaz? betul. Ya, gelombang alfa ya Ustaz ya. Saya kira itu gelombang tsunami Ustaz. Bangun tidur biasanya agak mabuk-mabuk sedikit. Atau gelombang cinta. Ya. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Masih ada satu lagi ya, satu lagi. Silakan dari NN lagi, Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juharti dari Majelis Taklim Miftahul Khair NN. Ya, silakan. Ibu. Pertanyaannya, yang hadir ada 3 majelis taklim. Sebutkan ketiga majelis taklim itu apa Iya. saja? Siapa dari majelis taklim apa saja? Ya, baik Ibu. Pemirsa, silakan di line telepon 08 13 44 60 77 66. Hadiah yang terakhir adalah umroh. Umroh ke mana ya? Umroh ke Jakarta. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu, Bapak siapa di mana? Ibu Rizky Fitri Kamila. Ibu Rizky di Aimas. Aimas. Ya. Rizky di Aimas paspornya? Jawabannya 1. Majelis Taklim Nurul Bahri. Nurul Yang Bahri. kedua, Majelis Taklim DWP PKS Papua Barat Daya. Ibu, ini kali ini tidak boleh salah-salah ya. Yang di tengah majelis taklim dari mana? Kayaknya ada kurang benar. Majelis Taklim Nurul Bahri. Iya, itu Nurul Bahri. Nurul Yang kedua, Bahri. Majelis Taklim Miftahul NN. Iya, yang satunya Majelis Taklim DWP PKS Papua Barat Daya. kayaknya kurang benar ya. DPC? Hah?
Dibenerin aja. Ya, oke deh. PKS Papua Barat Daya. Oke, terima kasih Ibu. DPW ya, sekarang DPW ya. Terima kasih Ibu. Sudah beruntung ya. Hadiah sudah ketebak semuanya 4-4 ya, sudah pindah tangan. Yang menang bisa diambil hadiahnya di kantor CWM jam kerja dengan membawa identitas yaitu KTP ya. Ustadz. Ya. Ustadz ini lihat apa Ustadz ya? Ya. Ya. Ya, boleh. Ustadz tadi sudah kita berbagi hadiah, berbagi kuis ya. Ya. Berbagi hadiah di kuis. Alhamdulillah pemirsa di rumah sudah senang ya. Ya. Juga Ustadz juga sudah berbagi ilmu, wawasan untuk kita di studio dan untuk yang ada di rumah. Dari semua bincang-bincang Ustadz. Closingnya silahkan Ustadz. Ya. Sebagai closing statement dari kami, diharapkan kepada kaum muslimin dimanapun berada meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pelaksanaan sholat wajib maupun sholat sunnah, terutama di sholat sunnah yang sangat dianjurkan ada sholat sunnah duha, dan hari ini kita bahas sunat tahajud atau qiyamul lail atau salat lail, atau kalau khusus di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Mengapa demikian? Karena dengan pelaksanaan ibadah ritual inilah yang bisa membuat hati kita menjadi damai. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, kan dengan salat kita mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Belum lagi banyak keutamaan-keutamaan lain tentang sholat. Jadi sholat fardu yang kita lakukan, mungkin ada yang bolong-bolong, ada yang bolong juga, mungkin ada yang tidak sempurna, maka dia disempurnakan dengan sholat sunnah, seperti ba'diyah dan qobliyah. Kemudian untuk memperkuat itu, membuat kehidupan lebih baik lagi, seperti misalnya sholat duha, supaya rezeki kita terjamin, kita melakukan sholat duha setiap hari. Kemudian sholat lail, supaya tadi kita sehat jasmani dan rohani secara umum. Sudah dijelaskan tadi beberapa keutamaan sholat tahajud itu. Sudah dijelaskan bahwa di sholat tahajud itu di sepertiga malam itulah mustajabnya doa. Maka kita selalu berdoa di kala sepertiga malam itu. Kemudian dari sisi kesehatan, di sepertiga malam itulah ada gelombang alfa yang membuat energi-energi positif supaya kita bisa sehat. Bahkan dengan terapi-terapi sholat tahajud, para peneliti sudah membuktikan bisa membuat sehat orang yang sakit kanker, orang yang sakit tumor, dan orang yang infeksi dan sakit-sakit yang membahayakan lainnya. Mungkin kita tidak percaya, tapi mereka sudah meneliti, para pakar sudah meneliti. Tinggal kita meyakini dan kita melakukan. Nah, ada sakit yang tidak bisa ditembuhkan dengan medis mungkin, maka tidak usah lari ke hal-hal yang tidak diperbolehkan ke agama. Tidak usah lari ke dukun, paranormal, dan sebagainya. Larilah kepada ajaran Islam, melakukan sholat dengan baik. Terutama terapi sholat tahajud, perbaiki niat, perbaiki waktu, perbaiki posisi, dan sebagainya. Itulah mungkin pesan-pesan kita di sore hari ini. Saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa di hari ke-11. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kota Sorong, Bapak Ustadz Dr. Haji Surahman Amin LCMA, dan seluruh bintang tamu pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim Nurul Bahri, Majelis Taklim Miftahul Khair NN, Majelis Taklim DPW, Dewan Pimpinan Wilayah PKS Papua Barat Daya yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang sudah sama-sama
mengikuti acara Mutiara Ramadan ini, dan terima kasih juga kepada sponsor kami yaitu Salon dan Bridal Cantik yang tepatnya beralamat di Jalan Kelabuyuk, depan Batalion Kilometer 10 Kota Sorong. Terima kasih juga kepada IKADI Kota Sorong yang telah mengirimkan mubaliknya untuk mengisi Mutiara Ramadan tahun ini, dan terima kasih kepada seluruh kru CWM Channel. Akhirnya ucapan selamat berbuka puasa untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya, dan terima kasih pula ucapan kepada kaum muslimin dan muslimat yang esok hari akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maghasidana waghfir lana ma madoya wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maghasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maghasidana waghfir lana ma mado ya wasi'al karami.